Selamat malam. Di sini kita akan mengerjakan tugas kelompok Latsar, identifikasi kasus terkait penerapan nilai berakhlak, kelompok 2, yang beranggotakan satu Kevin Nayaka, Muhammad Izanida, Muhammad Yanwar, Nur Habib, Pranesti Hamidia Putri. Selanjutnya kita akan membahas tentang kasus yang terkait dengan penerapan nilai berakhlak. Sebagai aparatur sipil negara, kita memiliki peran penting sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, ASN dituntut untuk bekerja secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menetapkan nilai ASN berakhlak yang terdiri atas berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal dan adaptif, serta kolaboratif. Kolaboratif sebagai pedoman perilaku bagi seluruh ASN. Sebagai petugas penjaga tahanan, penerapan nilai-nilai berakhlak sangat penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh tahanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang analisis kasus. Analisis kasus khususnya di rumah tahanan negara, yaitu belum optimalnya pelayanan kunjungan di lingkungan rumah tahanan negara. Pelayanan kunjungan merupakan salah satu layanan yang diberikan kepada keluarga warga binaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala, seperti lamanya waktu antrean, kurang jelasnya informasi mengenai persyaratan kunjungan, serta keterbatasan petugas pada jam-jam tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan pengunjung harus menunggu lebih lama dan berpotensi menimbulkan keluhan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Meskipun pelayanan tetap berjalan, kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif, efisien, dan mampu memenuhi harapan masyarakat sebagai pengguna layanan. Rumusan masalah. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah, yaitu rumusan masalah 1. Mengapa pelayanan kunjungan bagi keluarga tahanan belum berjalan secara optimal? Rumusan masalah 2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya antrean dan keluhan dalam pelayanan kunjungan? Rumusan masalah 3. Nilai berakhlak apa saja yang perlu diperkuat dalam pelaksanaan pelayanan kunjungan? Dan rumusan masalah yang terakhir, nilai berakhlak apa saja yang perlu diperkuat dalam pelaksanaan pelayanan kunjungan. Dari kasus belum optimalnya pelayanan kunjungan di lingkungan rumah tahanan negara dapat kita kaitkan dengan nilai-nilai berakhlak, yaitu untuk yang pertama itu ada berorientasi pelayanan. Pelayanan kunjungan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dan harapan pengunjung, yang akan mengakibatkan pengunjung tidak puas, antrian panjang, keluhan meningkat. Yang kedua, akuntabel, yaitu tanggung jawab petugas dalam menjalankan SOP dan memberikan informasi belum optimal, yang akan berdampak pada proses tidak sesuai SOP, informasi tidak akurat, pelayanan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ada kompetensi petugas dalam komunikasi pengelolaan layanan dan penggunaan sistem masih perlu ditingkatkan. Akibatnya, di sini informasi yang disampaikan menjadi kurang jelas, proses pelayanan yang lama, kemudian ada kesalahan dalam pelayanan. Kemudian, yang keempat itu ada harmonis, interaksi dan komunikasi antara petugas dan pengunjung belum selalu berjalan dengan baik. Dampaknya, pengunjung merasa tidak nyaman, potensi konflik, dan citra pelayanan menurun. Kemudian ada loyal, komitmen petugas terhadap organisasi dan pelayanan terbaik belum sepenuhnya terwujud, yang mengakibatkan sikap kurang peduli, kinerja tidak maksimal, dan tujuan organisasi sulit tercapai. Selanjutnya, adaptif, inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kunjungan belum dimanfaatkan secara maksimal. Dampaknya di sini proses manual dan lambat, informasi sulit diakses, tidak mengikuti perkembangan. Kemudian ada kolaboratif, kerjasama antar petugas dan dengan pihak terkait dalam pelayanan kunjungan belum optimal. Dampaknya di sini koordinasi tidak efektif, informasi tidak tersampaikan dengan baik, dan layanan tidak terpadu.
inti keterangan dari masalah belum optimalnya nilai berakhlak optimal kunjungan karena penerapan nilai-nilai berakhlak belum maksimal. Penguatan nilai berakhlak akan membantu menciptakan pelayanan kunjungan yang cepat, mudah, transparan. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan ke diagram fishbone atau biasa kita sebut diagram tulang ikan, di mana fungsi dari diagram ini untuk mencari akar penyebab dari suatu permasalahan, di mana dalam hal ini untuk kasusnya yaitu belum optimalnya pelayanan kunjungan di lingkungan rumah tahanan negara. Kemudian kita bagi menjadi 6 kategori. Yang pertama ada man atau sumber daya manusia, jumlah petugas pelayanan terbatas, kompetensi petugas merata, disiplin dan komitmen petugas masih kurang, pergantian petugas sering terjadi. Dan yang kedua, metode, yaitu alur atau prosedur pelayanan masih panjang, SOP atau standar operasional prosedur belum dipahami seluruh petugas, informasi persyaratan kunjungan belum jelas, sosialisasi aturan kunjungan belum optimal. Yang ketiga, mesin atau sarana, yaitu ruang tunggu pengunjung masih terbatas, sistem antrian masih menggunakan sistem manual, fasilitas pendukung seperti TV, kursi kipas angin, ataupun toilet masih belum memadai, serta peralatan penunjang kerja lainnya yang kurang memadai. Kemudian yang keempat, ada manajemen, yaitu pengawasan dan evaluasi pelayanan belum rutin, penjadwalan kunjungan belum efektif, koordinasi antar petugas masih belum optimal, dan belum ada survei kepuasan pengunjung secara berkala. Dan yang terakhir ada environment atau lingkungan, yaitu jumlah pengunjung membludak pada hari-hari tertentu, tingkat pemahaman pengunjung terhadap aturan masih beragam, kondisi cuaca masih mempengaruhi kenyamanan pengunjung, serta lokasi parkir ataupun akses masuk masih kurang memadai. Ya, berikutnya kita bisa lihat solusi kasus pada belum optimalnya pelayanan kunjungan di lingkungan rumah tahanan negara atau rutan. Yang pertama, kita bisa lihat peningkatan SDM petugas, pelatihan pelayanan publik dan komunikasi yang efektif, pembagian tugas yang jelas sesuai kompetensi, kemudian penambahan petugas pada jam kunjungan padat. Yang kedua, solusi kasusnya adalah penyederhanaan prosedur, menyederhanakan alur dan persyaratan kunjungan, membuat SOP yang mudah dipahami, sosialisasi aturan kunjungan, dan yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi. Dari ini, menerapkan sistem antrian elektronik, menyediakan informasi kunjungan secara digital, pengisian formulir kunjungan secara online. Berikutnya ada peningkatan sarana prasarana, menambah dan menata ruang tunggu agar lebih nyaman, kemudian menyediakan papan informasi yang jelas, dan menyediakan fasilitas pendukung. Kemudian yang kelima ada penguatan manajemen, monitoring dan evaluasi pelayanan secara rutin, survei kepuasan pengunjung secara berkala, dan rapat koordinasi antar petugas untuk perbaikan berkelanjutan. Dan solusi kasus yang keenam adalah penataan waktu dan layanan, seperti penjadwalan kunjungan berdasarkan kapasitas layanan, membuka loket tambahan pada hari kunjungan padat, dan memberikan informasi jam kunjungan secara konsisten. Dan solusi kasus berikutnya adalah peningkatan komunikasi, yakni petugas memberikan informasi dengan ramah, jelas, dan akurat, menyediakan media pengaduan, dan menindaklanjuti keluhan pengunjung dengan cepat. Dari semua solusi kasus ini, dampak yang diharapkan adalah yang pertama, pengunjung merasa puas karena pelayanan yang cepat, mudah, dan nyaman. Yang kedua, proses pelayanan lebih efisien. Kemudian, tertibnya pelaksanaan kunjungan sesuai aturan dan standar keamanan berlaku, dan citra pelayan rutan juga semakin baik. Dan kemudian terakhir adalah terwujudnya pelayanan kunjungan yang berkualitas, transparan, dan berintegritas. Dari semua itu, tujuan akhir ini adalah mewujudkan pelayanan kunjungan yang optimal sesuai dengan nilai berakhlak, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif.
Next. Ya, dari pembahasan ini dapat kita simpulkan yakni hasil identifikasi dan analisis menggunakan metode Fishbone. Permasalahannya adalah belum optimal pelayanan kunjungan di lingkungan rutan atau rumah tanah negara dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yakni faktor sumber daya manusia, metode pelayanan, sarana dan prasarana, manajemen, serta lingkungan. Faktor-faktor tersebut menyebabkan pelayanan belum berjalan secara maksimal, yang ditandai dengan antrian yang panjang, informasi yang kurang jelas, keterbatasan fasilitas, serta belum optimalnya koordinasi dan pemanfaatan teknologi. Dari perspektif nilai dasar ASN berakhlak, kasus ini menunjukkan bahwa penerapan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif masih perlu diperkuat. Pelayanan yang belum optimal menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, penguatan tanggung jawab petugas, peningkatan kompetensi, inovasi pelayanan, serta kerjasama yang lebih baik antar petugas dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan kompetensi petugas, penyederhanaan prosedur pelayanan, pemanfaatan teknologi, peningkatan sarana dan prasarana, serta penguatan pengawasan dan evaluasi pelayanan secara berkelanjutan. Dengan penerapan nilai berakhlak secara konsisten, diharapkan pelayanan kunjungan di rutan dapat menjadi lebih cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Sekian identifikasi kasus mengenai penerapan nilai berakhlak dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.